Yang kerudung hitam, silahkan. Nanti kita tanya ya. Ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya. Dan Mas nama Anies. Prodi Ya. secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farah Alfariza Kurniawan dari Prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Ya. Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies. Apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah, sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan. Dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3, berbanding dengan oposisi yang lainnya, bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi, khususnya di DPR, agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Pak, yang kedua tadi apa, yang global ini? Bukan, yang kedua global. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh, pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah Pak, kita teman-teman yang punya
yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang. Kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, Mudah-mudahan begini Pak. begini. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus Iya. begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya. Ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas. Ya. Nah, tentu secara umum kita ingin agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor 1. Karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan-gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya, Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi,
maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf, 1,6 juta, sorry, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya supaya tidak keliru. Jadi ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beri tahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke, jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman. Kalau boleh Bung ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta itu fresh graduate nilainya bisa 19 juta, bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan, potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun
kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based. Value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Jika bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah, pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini. Oke teman-teman, kita sudah melihat video bagaimana Pak Anies Baswedan ini sebenarnya menjadi narasumber di salah satu kampus ya di Jakarta teman-teman. Jadi Pak Anies Baswedan ini digempur oleh pertanyaan-pertanyaan tajam para mahasiswa teman-teman. Dan kalau kita lihat pertanyaannya ini sangat luar biasa sekali ya. Salah satu pertanyaan yang sangat menarik adalah bagaimana masalah tunjangan ya atau yang dijanjikan Anies kepada para ASN pada saat menjadi gubernur Jakarta. Ya, kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya juga teman-teman. Nah, apa yang Pak Anies lakukan? Pak Anies tidak gentar sama sekali. Bahkan hostnya aja yang gemetar teman-teman. Sampai hostnya bilang kalau misalnya para penalis yang bertanya mungkin agak lumayan ya. Tapi ini mahasiswa yang bertanya teman-teman. Dan apa yang dijawab oleh Bapak Anies Baswedan? Ya, memang dulu Pak Anies menjanjikan tentang tunjangan ASN ya. Pertambahan tunjangan ASN. Tetapi berbanding terbalik teman-teman. Kenapa? Pada saat itu terjadi wabah COVID ya. COVID-19 teman-teman. Yang membuat segala anggaran yang sudah ditentukan itu bergeser ya. Jadi Pak Anies menjelaskan bagaimana anggaran itu bergeser ya, yang tadinya untuk pembiayaan ASN kemudian bergeser menjadi anggaran untuk bantuan sosial kepada warga atau masyarakat di Jakarta yang mengalami dampak dari pandemi COVID tersebut ya. Misalnya mereka yang hari-hari sebagai penjual bakso ya atau ngojek kemudian tiba-tiba hilang pendapatannya ya, dan berikan bansos teman. Kemudian untuk tenaga kesehatan juga ya, untuk pertambahan anggaran penanganan COVID-19 ini. Itulah yang dijelaskan Pak Anies Baswedan, dan ini kualitas Pak Anies sudah teruji teman-teman. Pak Anies tidak gentar menghadapi para mahasiswa ya, yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan tegas, tajam teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.